Nanti disurati ulama Al-Azhar dimaki-maki. Nggih kula kan sering surat-suratan mbek ulama-ulama seluruh dunia. Mulane kula mulang tafsir PD, kula nu roh kelakuane ulama tafsir sak donya, mergo sering surat-suratan. Dimaki modal mboten salah kula, salah ulama Indonesia pada umumnya, tapi sing dimaki-maki kula. Gara-garane iku wae disurati ngeten ya, Pak, kenapa ulama Indonesia percaya cerita Israiliyat? Padahal enggak benar, itu enggak boleh. Apalagi Wahabi, gedenge pol mbek cara nafsiri ke Indonesia, mereka percaya napa? Israiliyat. Nggih kula surati malih. Pokoke walhasil surat-suratan misalnya Israiliyat ngeten nggih contoh ini ben sampean ngerti nggih. Niki tak anggap niki ngaji bonus niki kula nu sakjane peprai tapi kula ra kulino napa prai. Misalnya Nabi Dawud. Keyakinannya kiai sak Indonesia, ora trimo sak Jawa sak Indonesia. Walhasil kan jarene cerita Nabi Dawud kan di bojo pinten? 99. Lah duwe pengawal jenenge Uria. Uria ku di bojo kan. Ya bojone Uria tenan. Kila bojone wakila lagi dilamar. Tapi nek kula setuju sing lagi dilamar. Jadi ora jorok teman-teman gitu. Oh suri. Jadi misalnya kan ya aku di bojo 99. Ruhin pengen lamar cawe wedok iku. Delala kula nu seneng sing ape dilamar Ruhin. Tiap Nabi Dawud mikir aku wis di 99. Tetep dibantah mbek setan, tapi ora ono sing kaya iku. Repot to. Ya tapi bojomu 99. Ya tapi ora ono sing kaya iku. Lah walhasil intine tetep kudu entuk sing sitok iku. Paham ya? Alhasil ketika Nabi Dawud itu raja, King David itu raja. Raja itu ada 7 sab pengawalan, rumahnya itu privat. Nah, ketika Nabi Dawud itu seorang raja, kan mesti mulai dulu raja itu modern. Kalau ada tamu ya lapor lewat pengawal macam-macam. Tengah-tengahan beliau ngantor di kerajaannya. Wahal ataka nabaul khosmi istasawarul mihrab. Iddakhalu ala Dawuda fafazi'a minhum qalu la takhaf. Nabi Dawud kok kaget. Ada 2 orang langsung bisa masuk ke istana tanpa prosedur pengawalan. Padahal 7 lapis pengawalan. Pas Nabi Dawud kaget, fafazi'a minhum qalu la takhaf. Wes ora usah bebo kaget ngene, pokoke aku udah masalah putusno sing bener. Gak usah kaget-kagetan. Qalu la takhaf. Iki pokoke ana masalah ngeten. Khosmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wala tusdid wahdina ila sawais sirat. Wes ora usah bebo kaget. Iki ada masalah. Kaget gak penting. Apa masalah? Niki lho duwe wedhus 99. Niki dulurku lho, duwe wedhus 99. Inna hadza akhilahu tis'u wa tis'una naja. Niki dulur kula di wedhus 99. Lho ngono kula dhe sitok wae dijaluk. Niku dolim napa mboten? Abu Daud padha wah wis dolim banget. Wah sentai dolime jare Daud. Qala laqad zalamaka bisuali najatika ilani aji. Wa inna katsiran minal khulata ila yabghi ba'duhum ala ba'din illal ladzina amanu wa amilus solihati wa qalilum mahum. Wah iku wis dolim banget. Wis kelakuane wong-wong fasik, wong dolim. Sing ra nglakoni iku mau soleh-soleh tok. Wis beda dekne jauh. Mun tenan dolim, yo dolim tenan ilang wong loro iku. Bareng wong loro iku ilang mikir. Lha iku ra aku. Lah iku ra aku. Lah iku mulai wadzon Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'am. Wah, anak dekne langsung sujud nangis. Masyaallah kok dicontokno wedhus. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kawan-kawan sekalian, terkait pertanyaan itu saya ingin kembali menegaskan kepada kawan-kawan sekalian bahwa Israiliyat itu kan salah satu materi yang terdapat di dalam mata kuliah Dakhil Fit Tafsir ya. Nah, kalau dalam ulumul Quran masuknya ke situ ranahnya. Nah, Israiliyat itu secara umum biasanya dipahami sebagai periwayatan tafsir, penafsiran yang menggunakan riwayat. Yang mana ini jika ditelusuri begitu, sumbernya itu bersumber dari Bani Israel. Atau setidaknya diduga atau dianggap bersumber dari Bani Israel. Nah, jadi Israiliyat itu adalah salah satu bentuk dari Dakhil Fit Tafsir ya. Tapi dengan catatan jika tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak sesuai dengan penafsiran Islam.
artinya tidak sesuai dengan pokok-pokok dasar yang diajarkan di dalam Islam. Itu baru masuk Israiliyat. Namun jika Israiliyat itu adalah sesuai dengan ajaran Islam, ada yang sama memang ya, karena sama-sama agama samawi ya, maka itu bisa jadi berupa penafsiran yang bukan dakhil tapi asil gitu ya. Asil jika memang sesuai dengan ajaran itu. Ini penting untuk dipahami bersama-sama gitu ya. Jadi tidak dikebiah uya begitu ya. Semua Israiliyat itu buruk gitu enggak. Nah, dakhil ini secara metodologis itu merupakan atau bisa dianggap sebagai alat atau pisau untuk membedah tafsir-tafsir. Untuk membedah literatur hazanah keislaman yang berupa kitab-kitab tafsir itu, ya kan begitu. Nah, tentu ini namanya pisau, namanya alat, tergantung siapa yang memakai gitu ya. Jika alat ini yang memakai adalah orang katakan punya ideologi tertentu, tentu akan disesuaikan dengan ideologinya. Kalau yang memakai itu adalah berpaham, Wahabi misalkan, maka tentu kriteria yang dipakai untuk mengatakan ini dakhil, ini asil, ini yang serapan, yang penyusupan, yang ini yang asli, tentu kriterianya yang digunakan adalah kriteria dalam akidah Wahabi. Begitu juga ketika kalau yang menggunakan itu adalah kriteria yang memakai itu adalah orang-orang Asy'ariyah misalkan, seperti kita, maka tentu cerita-cerita yang tidak sesuai dengan akidah Asy'ariyah ini akan disortir, dianggap ini tidak sesuai dengan akidah Asy'ariyah, sehingga kemudian tidak perlu disampaikan, dihilangkan, atau minimal ini diberikan tambih bahwa ini adalah bagian dari cerita yang sengaja atau tidak sengaja disusupkan oleh Bani Israel dalam penafsiran, begitu kan? Nah, ini hal yang kedua. Nah, yang ketiga adalah menyikapi Israiliyat. Tentu ini penting ya, atau istilahnya bagaimana seorang penafsir atau katakan memahami kitab tafsir yang ada Israiliyatnya itu seperti apa. Tentu ini sama dengan sikap seseorang ketika dihadapkan seorang mujtahid yang hendak mengambil hukum, istinbatul ahkam gitu ya, dengan menggunakan usul fikih, lalu kemudian berhadapan dengan qoblana, masdar min masadir tasyri' al-islami. Bagaimana itu? Tentu tidak saya jabarkan di sini karena panjang ya pembahasan syar'u man qoblana. Tapi secara garis besar bisa dikatakan bahwa jika syar'u man qoblana itu sesuai dengan ajaran Islam, ya kita terima jadi salah satu sumber, ini sudah bisa disepakati gitu ya. Tapi kalau tidak sesuai tentu kita harus tolak, ini pun kita sepakat dengan hal itu. Nah, ini kaitannya dengan jika memang sesuatu yang bersumber dari Bani Israel itu kaitannya dengan syariat. Bagaimana dengan akidah? Tentu dengan kaitannya dengan akidah maka harus atau perlu yang sabata qat'iyan ya, wadilalatan ya. Qat'i secara dilalah, secara subutnya juga gitu ya. Kalau kaitannya dengan akidah. Nah, kita bisa melihat ini apakah kisah ini terkait dengan akidah atau syariah ya, atau sekedar biasa candaan atau guyonannya Gus Bahak, kan biasanya begitu dalam ceramah-ceramah beliau. Maka kita harus pandai memahami ini, memahami konten yang disampaikan ngaji sama beliau ini ya. Perlu itu. Oh, itu hampir semua kiai Jawa cara maknani ayat itu ya begitu, maksudnya gitu. Tapi kalau orang Wahabi, orang Mekah, orang Al-Azhar itu tidak terima. Itu Israiliyat. Gak boleh ayat itu dimaknani demikian. Matek kalau itu kalau ngerubah tafsir seluruh Indonesia, itu mulai apa saja. Mulai terjemahan Jalalain iki Misbah, Kiai Bisri, wong kula nggih maca kabeh Al-Iqlil, Al-Ibrus, belum yang miliknya Ahasan sampai milik Hamka, sampai milik Depak, sampai milik saya.
Lho kula wis ngalim lah semua terjemah teng Indonesia kula waca iki, kula waca sing kira-kira rawan masalah kula wacani kabeh. Mulane kula dibedak rugen wis kaduwen cara mlayu men watu. Mulane dekne ra usah bedak. Wis taslim ya terus ngaji ngono dadi men. Enggak yang sampean dengar ceritanya kan begitu kan? Tapi orang Mekah itu tidak terima. Sehingga Al-Azhar mengeluarkan tafsir jenis Muntakhabut Tafasir. Itu hanya pakai tafsir yang bis sunnah atau bil ahadits. Saya punya muntakhab. Semua tafsir modern saya punya. Wah, repot. Lah padha ra roe. Lah nek wis padha ra roe sing penting ki aja muni makna iku cara pengiran. Maksudnya sing penting cara kula. Dadi aku ngerti tak surati. Sing muni cara pengiran kuwi sapa? Mung cara aku. Lah sampean masih bener lah kowe rawani kan muni cara pangeran. Ya ndak berani cuma berdasar hadis sahih nek padha wae padha ra ro ya. Padha nah ya menak israr roh iku aja muni hadza hukmu walakin qulu hadza hukmu Umar. Iku arife. Kamu jangan bilang keputusan saya keputusan Allah tapi muni keputusane Umar. Nek menawa salah iso direvisi. Jadi kalau menggunakan cerita itu sebagai penafsiran, alat untuk menafsirkan surat Shad ya, mulai dari ayat 21 itu ya, wahal ataka naba'ul khasam ittasawwarul mihrab sampai kemudian wala tushtid wahdina ila sawa'is surat inna hadza akhi lahu tis'u wa tis'una na'ja sampai seterusnya ya. Dalam ayat ini, beberapa ayat ini beliau menggunakan cerita itu sebagaimana juga para ulama terdahulu. Sebenarnya bukan beliau saja dan bukan ulama Indonesia saja ya. Ulama Arab itu juga banyak yang menggunakan gitu ya. Makanya kalau kita buka kitab-kitab tafsir ya, misalkan tafsir Al-Baghawi, tafsir An-Nasafi, tafsir An-Naisaburi misalkan dan lain-lain, sebelum ada kemunculan disiplin ilmu dakhil fi tafsir, mereka rata-rata menceritakan cerita itu sebagai bahan memperkaya penafsiran terhadap surat Shad tadi itu, ayat 21 dan seterusnya itu. Jadi sekali lagi ini memang bukan orang Indonesia saja yang menggunakan cerita itu. Cerita itu juga digunakan oleh orang-orang Arab, para mufassir klasik yang banyak menggunakan cerita tersebut sebagai memperkaya gitu ya, memperkaya penafsirannya. Nah, salah satu dari contohnya ya tafsir An-Nasafi itu ya, yang banyak menceritakan itu, atau Al-Baghawi juga menceritakan tersebut. Kisah yang disebutkan oleh Gus Baha yang juga dikutip oleh para kiai ulama Indonesia, juga An-Naisaburi misalkan. Ini semuanya orang-orang Arab atau minimal sudah terarabkan gitu ya. Tafsir-tafsir mereka ditulis dan dianggap sebagai tafsir Arab ya. Timur Tengah lah katakan semacam itu. Nah, di Indonesia juga ada yang tidak menggunakan cerita tersebut. Jadi sekali lagi ini bukan karena Indonesia ataupun Arabnya, tapi memang bagaimana menggunakan pisau Israiliyat atau dakhil itu untuk memahami penafsiran para ulama gitu ya. Apalagi beliau juga sendiri sudah membahasakan ada ulama Sunni yang formal, ada ulama Sunni yang non formal gitu ya. Bagi ulama Sunni yang non formal kata beliau itu lebih suka cerita-cerita yang semacam itu karena itu yang laris gitu ya, yang laku di pasaran. Tapi ya bagi yang formal ya nggak mau begitu menggunakan cerita-cerita semacam itu bagi yang formal gitu ya. Nah saya kira sikap beliau sudah jelas tentang ini. Jadi barangkali termasuk ulama-ulama Sunni yang dulu yang kurang formal atau non formal itu ada ya para penulis tafsir yang seperti yang saya sebutkan tadi itu, Al-Baghawi, An-Nasafi, An-Naisaburi, itu katakan tafsir-tafsir ulama Arab yang non formal katakan semacam itu. Yang formal bagaimana? Ada juga sebut saja misalkan
Ibnu Asyur Tahrir wa Tanwir tidak menyebutkan itu. Zuhaili tafsir Munirnya, kemudian ada Sayyid Tontawi tafsir Wasitnya, dan banyak lagi yang mufasir yang tidak menyebutkan kisah Israiliyat yang terkait dengan Nabi Dawud tadi itu, ataupun Nabi Ayub yang sampai ditinggalkan atau dijauhi umatnya tadi itu. Termasuk juga di Indonesia saya kira juga ada yang sudah tidak menggunakan itu. Kita bisa merujuk mungkin tafsirnya Pak Quraish Shihab barangkali ya, kemudian tafsirnya yang diterbitkan oleh Kemenak itu, ataupun yang lain-lain. Di Indonesia juga sudah mulai tersortir itu. Nah, sikap Gus Bak tidak demikian. Artinya lalu kenapa Gus Bak masih menceritakan itu? Masalahnya beliau memang ya barangkali ini menyampaikan ilmu ya, bahwa memang ada seperti itu. An-Naisaburi, An-Nasafi, Al-Baghawi, beliau tidak diragukan lagi kesunniannya, tapi tetap menceritakan demikian gitu ya, menceritakan hal itu. Sehingga kalau ada di Indonesia penafsiran yang seperti itu ya biarkan saja. Artinya biarkan sebagai cerita yang merakyat, tapi bukan masuk ranah akidah terkait dengan nabi-nabi kita atau nabi-nabi sebelum kita, nabi-nabi sebelum nabi kita itu tidak perlu kita yakini demikian gitu. Artinya itu sebagai pemanis, atau katakan kalau dalam bahasa Gus Bak mungkin sebagai bahan guyon beliau, ya sah-sah saja ya, itu pandangan atau menurut saya demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.